ya orang baik itu. Justru di situ problemnya. Noblesse oblige itu. Itu masalahnya di situ kan. Justru karena orang baik maka dia akan ditagih secara radikal, kan itu soalnya. Satu poin di situ dulu. Contoh dari Gus Miftah untuk mundurkan diri itu. Dan banyak betul menteri-menteri di kabinet Prabowo yang harusnya udah mundur lebih dahulu dari Gus Miftah. Kiai Syarif Rahmat yang pasang badan untuk Miftah menilai bahwa bukan Gus Miftahnya dan bukan ceramahnya yang salah, tetapi gorengannya. Dan juga yang mengatakan faktanya ketika Gus Miftah ngomong kayak gitu semua tersenyum, semua tertawa, dan bahkan si pedagangannya sendiri dia tidak tersinggung. Jelasnya Kiai Syarif Rahmat, dan jelas-jelas intinya kalau orang sudah membela sudah pasti semuanya baik meskipun sebenarnya salah. Jazilul Fawait wakil ketua umum PKB juga yang berada di barisan Miftah, lagi-lagi yang satu ini justru kembali mempersoalkan masalah video yang siapa pertama kali mengedarkan. Dia beranggapan bahwa sikap tersebut mestinya tidak pantas. Lah, bukannya ucapannya ya tidak pantas, kenapa mempersoalkan masalah video ya? Nah, dari sini di akhir closing, sang akademisi Rocky Gerung menutup statementnya yang sangat apik yang membungkam orang-orang yang berada di barisan Miftah. Oke, saya cari dulu asbabun nuzulnya. Coba ya orang baik itu. Justru di situ problemnya. Noblesse oblige itu. Itu masalahnya di situ kan. Justru karena orang baik maka dia akan ditagih secara radikal, kan itu soalnya. Satu poin di situ dulu. Tapi saya mau ambil poin yang juga tadi secara asumtif diucapkan oleh teman-teman. Bayangkan misalnya kalau Pak Prabowo akhirnya minta supaya jangan mengundurkan diri. Nggak ada soal, nggak ada problem nilai di situ. Yang jadi problem nilai kalau Gus Miftah mengatakan oke, saya terima permintaan Pak Prabowo. Di situ baru ada problem etik. Kan orang akan nilai kepentingan politik mengalahkan kepentingan moral. Kan itu soalnya kan. Jadi itu dasar kenapa kita mesti selalu kasih argumen di balik posisi-posisi kita tuh. Siapa yang bertaruh? Gus Miftah akan diminta oleh Prabowo untuk tinggal dan dia akan bilang saya memenuhi permintaan Pak Prabowo. Nah itu jadi busuk gitu. Karena dia udah ambil the highest of public ethics, itu mundur. Udah. Tidak boleh dibujuk lagi. Kalau mau dibujuk diuji lagi moralnya tuh. Oh jabatan itu penting, nanti akan ada jabatan baru diberi pada dia. Harusnya Gus Miftah bilang saya merasa bersalah dan saya tidak mau lagi diminta dalam jabatan apapun. Itu yang namanya kemakrifatan maksimal. Udah dapat nggak dalilnya? Tapi ini juga pelajaran. Saya kasih kuliah etik puluhan tahun di universitas itu. Coba saya terangkan satu suasana. Kita mesti lihat di dalam peristiwa ini ada berapa komponen sebetulnya. Yang pertama soal pragmatisme itu. Kalau Prabowo minta masuk lagi, itu ada pragmatisme politik. Kebutuhan Gus Miftah mewakili satu segmen di dalam masyarakat Indonesia itu. Itu pragmatisme, bahkan pragmatisme politik. Yang kedua, ada nilai di situ pragmatisme yang juga dimanfaatkan oleh mereka yang menyumbang pada siapa namanya? Son Ajit. Apa motifnya? Dia playing God di situ. Lu kecil nih gue sumbang sama lu. Kan dia menghina juga sebetulnya kan. Kenapa memang kalau dia memilih untuk jadi penjual teh, kenapa you mesti angkat derajatnya? Dia pilih sendiri kok. Dan dia lebih mulia mungkin dari para penjual negara. Kan kita mesti berpikir radikal dalam soal-soal itu. Jadi mereka yang menyumbang juga harus di riset. Ini betul-betul menyumbang di dalam upaya untuk apa? Ya oke, bukan dari dulu kan ya bayar pajak aja lah, nanti suku pajaknya yang masuk ke Son Haji kan lebih gampang itu secara berpikirnya. Jadi pragmatisme ada di situ. Di dalam kasus ini juga ada patriarkisme. Gus Miftah secara tidak sadar di pikirannya, dalam pikirannya ada stok patriarki itu. Buat siapa? Yang nilai siapa itu? Ya bukan umatnya yang udah biasa dibercandain.
Tetapi bagi mereka spektakel ini, mereka yang menonton melihat bahwa oh ada patriarkisme, ada feodalisme ya pada Gus Miftah ya. Itu yang menimbulkan heboh sebetulnya tuh. Secara teoritis begitu tuh. Ada misoginisme ketika menghina perempuan itu kan. Jadi kita juga hidup di dalam komunitarian ethics. Yang tidak mungkin kita bahas satu persatu. Oh ini nggak cocok di situ, ini cuma dicocok. Kan nggak bisa kita bilang bahwa itu yang tidak ada di situ ya jangan komentar. Lo itu public sphere. Kalau begitu, bahkan kalau Gus Miftah hanya bicara pada 2 orang, direkam oleh satu stasiun TV, Gus Miftah tahu dia bicara ke seluruh Indonesia. Kan itu mesti datang automatically dari dalam stok pikirannya kan itu. Jadi itu intinya tuh. Yang ketiga adalah soal di belakang ini ada semacam kultur besar kita yang harus kita mulai papas, yaitu kita tidak punya semacam komunitas yang mengolah argumen itu. Community of thought. Argumentative society. Akibatnya yang muncul duluan kemarahan itu. Sebelum menganalisa udah marah itu. Karena gak mampu berargumentasi. Saya kasih contoh agak cepat-cepat nih. Suatu waktu di Amerika ada heboh, kira-kira sejenis tuh. Rektor Harvard University namanya Lawrence Summers. Lawrence Summers ini sebelum dia jadi rektor Harvard, dia adalah menteri keuangannya Bill Clinton. Dia pensiun, selesai, dia jadi rektor di Harvard University, presiden Harvard University itu, namanya rektor tuh. Ini orang ahli matematik, bikin riset tentang hubungan variabel untuk melihat efisiensi itu. Satu waktu dia berkomentar begini, ada dosennya di Harvard yang mungkin mau nulis disertasi atau mengambil profesor, dia bilang begini, perempuan itu tidak mampu berpikir matematikal itu. Lalu heboh di Amerika tuh. Kalimat perempuan tidak mampu berpikir matematik. Sebelum dia terangkan bahwa dalam riset genetik memang laki-laki itu 10% di atas perempuan di dalam bidang matematik itu. Tetapi komunitas feminis Amerika tahu bahwa ini atau merumuskan bahwa ini adalah misoginis, membenci perempuan yang mau jadi ahli matematik. Kenapa begitu? Karena ada komunitarian ethics. Wah, jangan sekali-sekali ucapkan sesuatu dengan berbasis gender. Walaupun itu riset akademis. Karena riset akademis tidak pernah final. Riset berikutnya bisa menerangkan bahwa laki-laki itu tidak punya kemampuan untuk menghasilkan kecerdasan bertahan, survive, karena hanya rahim perempuan yang mampu menghasilkan survival of the fittest itu. Jadi bahkan di dalam debat akademis masih dimungkinkan orang bertengkar, tetapi mengucapkan perempuan tidak mampu berpikir matematis di Amerika itu bukan hate speech. Orang bisa bebas ngoceh apa aja tuh. Lawrence Summers nggak bakal dihukum kena pidana tuh. Lain kalau di Eropa, Eropa punya tradisi itu hate speech. Kenapa? Karena perempuan dulu pernah diasumsikan sebagai orang bodoh yang hanya bisa tinggal bersekutu dengan setan, jadi mak lampir, jadi witchcraft, jadi tukang sihir. Lalu dibakar di Eropa. Nggak ada tradisi itu di Amerika. Di Eropa Anda bicara tentang perempuan, Anda kena pidana. Di Amerika nggak ada pidananya. Tetapi di Amerika ada komunitarian ethics. Orang akan melihat, do you speak gender equality, Mr. Lawrence Summers? Lawrence Summers tahu bahwa dia akan ditanya soal itu. Maka dia mengundurkan diri sebagai rektor Harvard. Jadi kita lihat bahwa banyak hal sebetulnya yang bahkan dibuktikan secara matematik, secara saintifik, tidak bermasalah. Tetapi kemampuan kita untuk mengelola stok kalimat di kepala kita itu harus terjadi 0,0 sekian nanodetik sebelum dia diucapkan itu kan. Apalagi Gus Miftah adalah tokoh, itu soalnya tuh. Jadi saya kira itu problemnya, dan oke, kita mau tagih sekarang sebetulnya yang lebih penting adalah Gus Miftah jangan terima kalau Prabowo minta lagi. Tapi kalau saya ucapkan ini, saya juga jadi patriarkis soal minta Gus Miftah. Jadi kita mau lihat misalnya apa argumen moral nanti
dari Gus Miftah kalau dia menerima permintaan Prabowo untuk tidak mundur. Hanya itu yang bisa kita pakai untuk mengukur integritas seseorang tuh. Jadi di dalam penundaan ini kita tunggu aja. Yang kita nggak boleh tunggu adalah contoh dari Gus Miftah untuk mundurkan diri itu. Dan banyak betul menteri-menteri di kabinet Prabowo yang harusnya udah mundur lebih dahulu dari Gus Miftah.